وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang kembali memberikan kesempatan, kemudahan bagi kita semua untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, penuh keberkahan ini. Kita semua tidak akan bisa meniti jalan hidayah kecuali dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak lupa kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayah tersebut untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tema kita kali ini adalah tentang bagaimana Al-Quran tersebut telah dilupakan atau Al-Quran yang dilupakan. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, sejatinya kebahagiaan itu akan diperoleh terkhusus bagi seorang muslim atau hamba Allah Jalla Jalaluhu yang sejati, itu dengan cara dekat dengan Al-Quranul Karim. Seharusnya seperti itu. Artinya semakin dekat seorang hamba, seorang muslim dengan Al-Quranul Karim, semakin sering seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ia akan semakin bahagia. Maka ini juga akan atau bisa menjadi renungan bagi kita semua. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Jalla Jalaluhu sebagai seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang ketika ia semakin dekat dengan Al-Quran maka dia semakin bahagia. Jadi ini renungan buat kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran itu bukan untuk membuat kita sulit, ya, membuat kita terbebani, atau mungkin menambah perintah, ya, kemudian kesulitan buat hamba-hambanya. Dalam surat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada kalian, wahai hamba-hambaku, kata Allah Jalla Jalaluhu, agar kalian mendapatkan kesulitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebaliknya agar kita selaku hamba Allah ini bahagia dengan Al-Quran. Jadi jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberikan kesulitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada hamba-hambanya ketika Allah menurunkan risalah Al-Qur'an ini. Tapi sebaliknya Allah itu pengen kita bahagia dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ayat ini menjadi landasan pula para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agar Nabi berbahagia. Ya, bukan semakin terbebani kemudian bertambah kesulitan, tidak. Ya, karena jelas Allah tadi mengatakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana
litashqa. Artinya jikalau seandainya kita merasa sebaliknya mungkin kita semakin jauh dari Al-Quran, kita semakin tenang. Nah ini berarti ada catatan di dalam keimanan kita masing-masing. Jikalau seandainya kedekatan kita dengan Al-Quran tidak bisa membuat kita bahagia di dunia, berarti di catatan atau di keimanan kita ini banyak yang bolong-bolongnya. Ya. Bagaimana agar kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala merasa bahagia, kemudian merasa tentram hatinya, tenang jiwanya ketika semakin dekat dengan Al-Quran? Ya, kita pelajari lagi kemudian keutamaannya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Ya. Nah, kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini sebagai kabar gembira bagi manusia, Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Jadi makna singkat dari ayat ini adalah bahwa Al-Quran itu akan membawa kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman. Di dunia lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Namun ya, fenomena yang menyedihkan ketika di antara kita atau mungkin di antara kaum muslimin secara umum, ya, banyak dari mereka yang lebih betah berinteraksi dengan selain Al-Quran, ya, entah itu dengan bacaan-bacaan yang ada di gadgetnya, berita-berita yang ada di gadgetnya, atau mungkin yang masih baca koran lebih betah baca korannya, ya, lebih tentram, tenang ketika membaca berita-berita tentang politik misalkan, ya, yang sedang panas-panasnya, ya. Kita lebih betah berlama-lama membaca berita-berita yang berkaitan dengan politik, ya. Sedangkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim sehari mungkin nggak bisa kita hitung. Kenapa? Karena nggak ada yang dihitung, nggak pernah dibaca gitu, ya. Kalau masih dihitung, masih bisa dihitung berarti adalah ya sekali gitu. Tapi kadang kita sehari karena saking nggak adanya itu nggak bisa dihitung. Ya, beda dengan membaca berita-berita tentang politik, ya. Ini yang lagi panas-panasnya, ya. Mungkin kalau sekarang disuruh teman-teman yang hari ini tidak membaca berita politik, kayaknya ada enggak? Ya, jangan ditanyain ya, takutnya nanti malah itu menjadi aib, ya. Baik. Nah, jadi itu fenomena yang menyedihkan dari kaum muslimin. Ya. Sudah banyak di antara mereka yang melupakan Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan bahwa Quran ini mendatangkan kebahagiaan, ya, di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagian yang lain mungkin ada yang sudah punya Al-Quran, ya, dibeli dengan harga yang ya fantastis, yang mahal, ya, tapi hanya sebatas untuk dipajang, ya. Mungkin dia beli Quran yang unik, ya, atau yang punya nilai sejarah, ya dibeli, tapi buat untuk apa? Dibeli hanya untuk dijadikan sebagai pajangan, ya. Biasanya di tempat-tempat orang yang berduit itu, ya, biasanya Quran itu ada dipajang, ya, di lemari yang paling depan, tapi hanya sebatas untuk pajangan, ya. Wallahu alam dibaca itu kapan, wallahu alam. Jadi kalau mau dibaca karena harganya mahal, takutnya kucek nanti kan. Ya, boleh Al-Quran yang standar dibaca, kita fungsikan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi bukan sebagai pajangan, tapi untuk dibaca sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan fenomena melupakan Al-Quran atau menghajar Al-Quran ini sebenarnya sudah terjadi dari sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30,
Allah menghikayatkan tentang keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, ya Rabb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan, yang sesuatu yang sudah tidak diperdulikan lagi. Ya, kalau bahasa kita diboikot, ya, dijauhi, ditinggalkan, dilupakan. Ini sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terjadi. Itu semakin kesini semakin jauh umat itu dari generasi terbaik, terutama generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena menghajar Al-Quran itu semakin pesat, semakin banyak. Ya, dan kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita menjadi yang mereka itu gitu. Ya. Kita berusaha menjadi yang sedikit, ya, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW di akhir zaman itu adalah orang yang sedikit. Nah, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita yang qillah ini, yang sedikit ini. Ya, kadang-kadang yang sedikit ini malah itu yang dibully. Wah, so alim ente, so suci ente. Ya, jangan terlalu gulu lah gitu. Tapi kalau urusan dunia, ya nggak pernah kita dibully seperti itu. Kalau kita bergulu, kalau kita berlebihan gitu. Ya, kadang-kadang sampai-sampai mungkin di antara teman-teman yang sudah terbiasa baca Quran, setelah dibully kayak begitu, jadi malah nggak enak gitu. Ya, jadi yang menang yang nggak baca Quran gitu. Yang dibully yang rajin baca Al-Quran, jadi nggak enak. Takut dikatakan soleh, takut dikatakan suci, takut dikatakan berlebihan dalam beragama gitu. Ya, otomatis yang banyak itu yang menang, yang sedikit itu akan dikucilkan, ya, bahkan mungkin minder. Nah, itu tantangan juga, ya. Dan semakin sedikit teman-teman kita mempertahankan satu amalan, ya, ketika komunitas kita sudah banyak yang lari dari amalan tersebut, ingat janji Nabi SAW, kita akan mendapatkan 50 pahala sahabat Rasulullah SAW. Ya, bukan 50 di antara kita ini, enggak, 50 pahala sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita punya komunitas, ya, yang berinteraksi dengan Al-Quran mungkin cuma 1-2 orang. Sebagian besar itu jauh atau menghajar Al-Quran. Kalau kita tetap istiqamah, ya, di tengah-tengah keterasingan tersebut, di janji Nabi SAW kita akan dapatkan 50 pahala sahabat Nabi SAW ketika mereka membaca Al-Quranul Karim dalam mengamalkan sunnah tersebut. Ya, jadi ini motivasi buat kita agar istiqamah, tidak ikut-ikutan menghajar Al-Quran, kemudian latah, ya, merasa tidak keren, merasa tidak modern mungkin, ya, ketika tidak mengetahui berita-berita seputar politik misalkan atau yang lain gitu, ya, atau teknologi lah, atau mungkin olahraga atau otomotif, ya. Ya, kadang-kadang ada perasaan seperti itu, ya, ketika di antara kita ini sedang berbicara masalah-masalah itu, kemudian kita nggak tahu karena kita sibuk dengan Al-Quran, kita malah merasa minder sendiri. Padahal nggak usah minder. Ya, kita sedang dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian para ulama rahimahullah jami'an juga menyebutkan bahwa perbuatan menghajar Al-Quran itu adalah perbuatan yang tercela, bahkan sampai-sampai, ya, sebagian di antara mereka yang melupakan Al-Quran itu termasuk salah satu dosa besar. Ya, tidak berinteraksi dengan, nanti kita akan sebutkan, ya, macam-macam, ya, bentuk seseorang itu meninggalkan dan menghajar Al-Quranul Karim. Ya. Nah, di antara ayat yang digunakan oleh para ulama bahwa menghajar Al-Quran termasuk perbuatan yang tercela, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa itu perbuatan dosa besar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila
ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Di hari kiamat itu di hari kiamat nanti itu ada orang-orang yang menggigit jari jemarinya sendiri. Begitu menyesalnya dia. Ketika di dunia dia salah menjadikan seseorang itu sebagai sahabatnya. Ya, yang dijadikan sahabat ini adalah orang-orang yang menjauhkan dia dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Sahabat-sahabat yang menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa aku tidak menjadikan ya ajaran-ajaran Rasul ya atau orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sebagai sahabatku? Kenapa aku malah menjadikan mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran, mereka-mereka yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai sahabatku? Laqad adallani 'anil dzikri. Mereka telah menyesatkanku, menjauhkanku dari Al-Qur'anul Karim. 'Anil dzikri, dzikri di mana adalah Al-Qur'an. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Jadi ini landasan atau argumentasi sebagian ulama yang mengatakan bahwa menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, melupakan Al-Qur'an itu termasuk dosa besar. Nah, kita lihat nanti seperti apakah bentuk-bentuk seseorang menghajar Al-Qur'an. Apakah kita sudah melakukannya atau tidak? Ya, nanti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 5 ya bentuk menghajar Al-Qur'an. Yang pertama kata beliau, hijru sima'ihi wal imani bihi wal isgha' ilaihi. Ya, menghajar atau meninggalkan, melupakan Al-Qur'an, ya, tidak lagi mendengarkannya, kemudian tidak lagi memperhatikan Al-Qur'an. Ya, lebih asyik tadi mendengar berita-berita politik, lebih asyik mendengarkan lagu-lagu, ya. Kemudian lebih asyik mendengarkan gibah-gibah mungkin atau obrolan-obrolan yang tidak berfaedah. Ya. Kalau diperdengarkan Al-Qur'an, dia malah udah enggak betah, kayak orang diruqyah gitu. Merasa panas telinganya, kemudian dia pergi gitu. Ya. Tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kenyamanan ketika diperdengarkan Al-Qur'an kepadanya. Ya. Malah kalau yang disetel Al-Qur'an ini ngapain? Emang ada apa? Emang ada acara apa sekarang gitu kan? Ya. Ada orang meninggal gitu kan? Jadi kalau kita dengerin teman-teman kita Al-Qur'an di tempat-tempat yang Quran dihajar, ya kadang-kadang ya, mereka sudah berubah ya, image mereka sudah berubah atau pandangan mereka sudah lain-lain gitu. Ya, kalau Quran diperdengarkan itu kayaknya ada acara-acara atau ritual-ritual ibadah gitu yang akan dilaksanakan di tempat tersebut. Enggak. Ya. Ini salah satu bentuk menghajar Al-Quran. Ya, ketika seseorang tidak mendengarkan Al-Quran, sibuk dengan hal-hal yang lain yang tidak berfaedah. Ya, di zaman Nabi SAW itu ada seorang yang bernama Nadhr ibn Harith. Ya, ini orang Quraisy yang memang tugas dia itu adalah melakukan safar ke Persia atau ke tempat-tempat yang lain untuk mengumpulkan cerita-cerita yang menarik. Ya, ketika dia sudah sampai di Mekah, ya, orang-orang banyak berkumpul karena senang kalau dengar ceritanya dia gitu. Ketika sudah habis bahan-bahan cerita, dia melakukan safar. Dan tujuannya adalah untuk apa? Menjauhkan manusia dari dakwah Nabi SAW. Ya, menjauhkan orang-orang dari Al-Quran, kemudian menjauhkan orang-orang dari sunnah Rasulullah SAW, dari ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan orang-orang pun terpancing. Itu di zaman nubuwah, ya. Ya. Sehingga kemudian di saat itu turunlah ayat yang ke-6 dalam surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ini salah satu ayat yang menjadi dasar atau argumentasi ulama 4 mazhab itu mengharamkan musik. Ya. Atau perkara-perkara yang bisa melalaikan seseorang dari syariat Allah Jalla Jalaluh. Ya. Jadi ayat ini turun ketika siapa tadi? Nadhr bin Harith itu berusaha memalingkan manusia dari
Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka dibuat betah untuk mendengarkan cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Ya. Ayat ini kemudian turun. Ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Ya, lahwal hadits ini ya macam-macam cerita-cerita, kemudian lagu-lagu, musik-musik. Ya. Tujuannya apa? Liyudhilla an sabilillah wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabum muhin. Allah ancam mereka dengan azab yang pedih. Ya. Jadi wajar kalau ulama 4 mazhab itu mengharamkan musik, kemudian lagu-lagu yang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu sepakat ya. Ya. Itu sepakat ya seperti dari ulama-ulama Hanabilah, kemudian Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Kalau ada yang belum yakin bisa kita diskusikan itu. Ya, kalau kita mau fair-fairan kembali kepada perkataan-perkataan mereka, kita akan mendapati ya bahwa mereka itu sepakat. Ya, karena memang apalagi fenomena yang terjadi di zaman sekarang, antum bisa lihat ya, bisa disatukan itu antara orang yang hobi menyanyi, hobi bermain musik dengan Al-Qur'anul Karim. Oh bisa. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya mungkin dia baca Quran, cuman porsi dia, persentase dia baca Quran sama menyanyi itu mana yang lebih banyak? Yang enggak nyanyi saja kadang-kadang ya persentase baca Quran itu masih sedikit. Bagaimana yang seperti itu gitu. Ya kita bisa saksikan lah kalau kita mau adil-adilan, insaf, kemudian fair-fairan. Ya, kebanyakan hal-hal yang seperti itu melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, belum khalwatnya, belum ikhtilatnya, belum syair-syairnya yang membangun syahwat ya. Kemudian ya berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau kita perhatikan ya seperti itu semua isinya. Ya. Jadi banyak lagi ya pendukung-pendukung bahwa perkara-perkara tersebut itu bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang pertama ya. Bentuk seorang menghajar Al-Qur'an Al-Karim ya. Kemudian yang kedua adalah hijrul amal wal wuquf 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Ya, ketika seorang sudah mulai tidak mengamalkan Al-Qur'an ya dan tidak memperhatikan perkara-perkara halal dan haram yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an, meskipun dia membacanya setiap hari dan mengimani, tapi kalau nggak diamalkan itu termasuk menghajar Al-Quran. Dan ini tujuan terpenting Allah itu menurunkan Al-Quran ya, mengamalkan Al-Quran. Tapi ingat, mengamalkan Al-Quran ini tidak akan bisa kita raih kecuali dengan membacanya dulu ya. Membaca kita tidak bisa akan dapatkan kecuali kita pelajari dulu itu ya. Kita baca, kemudian kita apa? Tadabburi. Kemudian berikutnya kita amalkan isi-isinya gitu. Ya. Nah, kalau ngebacanya saja nggak pernah, apalagi mengamalkannya. Ya. Nah, dan di zaman sekarang kebanyakan orang-orang itu menjadikan membaca Al-Qur'an sebagai amalan. Bukan mengamalkan isinya, tapi membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari tahsinnya, kemudian tajwidnya itu sebagai bentuk amalan gitu. Bukan mengamalkan isinya. Ya, meskipun di zaman sekarang tuh banyak, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ya sudah banyak orang-orang yang sadar ya mau belajar Al-Qur'an ya. Di berbagai masjid ada takhassus, kemudian privat untuk belajar Al-Qur'an. Ya. Tapi yang kurang tepat adalah ketika menjadikan itu semua sebagai amalan. Dan mereka tidak berusaha untuk mentadaburi kemudian mengamalkan isinya. Ingat, yang terpenting itu adalah mengamalkan isinya. Itu yang pertama gitu. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah mengatakan, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mal bihi. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan." Di zamanku, kata Fudail bin Iyad, ya. Beliau mengatakan sebelumnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Diamalkan. Tapi di zamanku ini orang-orang sudah mulai menjadikan belajar Al-Qur'an, menjadikan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk amalan. Ya.
Artinya di zaman dulu ada orang-orang yang sudah puas, merasa lega gitu. Merasa dia sudah mengamalkan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an ketika sudah rutin mempelajari hukum-hukum bacaannya gitu. Sedangkan makna atau kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an belum dia amalkan. Padahal yang terpenting adalah diamalkan ini. Ya. Tapi memang kita katakan tadi bahwa ya amalan tidak akan bisa kita wujudkan kecuali kita baca dulu, kemudian kita tadabburi. Ya, baru kemudian kita amalkan. Nah, berikutnya yang ketiga, bentuk menghajar Al-Qur'an adalah hijru tadabburihi. Ya. Orang-orang sudah tidak memahami, berusaha untuk mentadabburi, merenungi ketika dia baca Quran, ya asal baca saja gitu. Yang penting khatam, terutama di bulan Ramadan nanti. Ya, biasanya kita lebih mencari kuantitasnya dibandingkan dengan kualitasnya. Kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, hari ini saya harus 3 juz ini biar misalkan 10 hari khatam, ya, atau 1 juz lah minimal gitu. Yang lebih penting daripada itu adalah setelah mengamalkan Al-Quran, mentadabburi makna Al-Quran tersebut. Ya, sehingga kita bisa memahami. Kalau kita sudah paham, kita bisa mengamalkannya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, jadi membaca satu ayat qiraatul Quran ma'a tadabburihi, ya, khairun min qiraati khatmatin bighairi tadabburin. Membaca satu ayat dengan memahami makna-makna di dalamnya, kemudian mentadabburinya, memahami, merenunginya, itu lebih utama daripada kita mengkhatamkan 30 juz tapi tanpa tadabbur. Ya. Artinya lebih baik ya kita mendiskusikan satu ayat, ya. Kira-kira dalam satu ayat ini apa yang bisa kita petik pelajarannya? Apa yang bisa kita amalkan gitu. Ya. Dan ini kebiasaan para salafus saleh, para sahabat. Ya, sebagaimana para saksian, ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kemudian Utsman bin Affan. Ya, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu tidak akan melampaui 10 ayat sebelum mereka memahami dan mengamalkan makna atau isi 10 ayat ini. Jadi rata-rata di zaman sahabat, ya mereka menghafal Quran itu disebutkan sekitar 8 tahun. Ya, 8 tahun baru mereka khatam Al-Quran. Jadi benar-benar dipahami dulu. Ya, sebelum mereka memahami 10 ayat yang mereka baca, belum mereka amalkan, ya mereka nggak mau lanjut lagi ke ayat yang ke-11. Ya, jadi bagaimana mereka itu ingin mendapatkan tadi tujuan utama Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, para sahabat, ya, di antara para sahabat, ya, ketika salah seorang di antara mereka itu sudah mengkhatamkan surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Al-Imran, biasanya sikap mereka itu lebih dewasa lagi. Itu yang terjadi, itu yang dilihat oleh Anas bin Malik yang terjadi di antara para sahabat. Ya, jadi kalau mereka itu salah seorang di antara mereka sudah mengkhatamkan 3 surat, ya itu 3 juz atau 4 juz itu. Ya. Terlihat perilaku mereka, kemudian cara mereka berinteraksi itu berubah. Mereka menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Kalau kita khatam 30 juz berkali-kali itu. Tapi kita istiqomah cuman gitu-gitu doang. Enggak ada berubahnya. Ya. Ya mungkin itu yang kurang. Kita belum memahami kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana cara kita memahaminya? Ya kan kita masih awam, ya baca saja belum bisa, gimana? Ya sekarang banyak ya kajian-kajian tafsir itu banyak. Ya di rumah kita setel sambil ada tafsir juz yang pertama, ya didengarkan itu. Ya kita amalkan sebagaimana diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍah. Kemudian yang keberapa sekarang? Bentuk hijrah yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ya. Hijru tahkimihi wa tahakum ilaihi. Ya, orang-orang sudah tidak menjadikan Al-Quran sebagai
pedoman hidup. Ya. Bahkan ya ada sebagian dari kaum muslimin yang menganggap bahwa ya hukum-hukum Al-Qur'an itu sudah tidak relevan lagi. Ya, padahal semua aturan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Oleh kan di antara perkataan para ulama-ulama salaf ya, mereka mengatakan 'allimut tifla Al-Qur'an. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian Al-Qur'an. Wal Qur'an yu'allimut tifla kulla syai'. Karena Quran itu akan mengajarkan kepada seseorang segala-galanya. Semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran bagi yang memahaminya. Ya. Jadi semua ilmu, aturan-aturan itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Kalau seandainya tidak ada pedomannya di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyuruh kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam kehidupan ini gitu. Semuanya ada bagi mereka-mereka yang mentadabburi Al-Quran tersebut. Tentunya dengan jalan pemahaman yang disampaikan oleh para salaf, ya kemudian para ulama rahimahumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima sekarang ya. Nah, hijru at-tadawi bihi. Ya, ketika seseorang sudah tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai obat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai apa? Obat. Ya, ini juga harus kita biasakan ini ya. Dan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum kita berobat dengan obat-obat duniawi, ya kita obati dulu penyakit kita, keluarga kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa menghajar Al-Qur'an ini. Ya. Jadi ketika seseorang ya melakukan salah satu di antara yang 5 tadi, maka dia telah melupakan Al-Qur'an, dia telah menghajar Al-Qur'an ya. Dan para ulama menyebutkan tadi bahwa ya perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela, bahkan termasuk salah satu di antara dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana agar kita ini tidak melupakan Al-Qur'an tadi? Di awal kita katakan bahwa kita pelajari lagi keutamaan-keutamaannya, ya. Dan kalau kita lihat ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama Jibril alaihissalatu wassalam menjadi malaikat terbaik di sisi Allah karena apa? Membawa Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik, Rasul terbaik, Nabi terbaik. Karena apa? Karena beliau lah yang membawa Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Malam yang terbaik di antara seluruh malam yang ada dalam 1 tahun adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran di malam tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian terlepas dari bentuk-bentuk menghajar Al-Qur'an adalah dengan mempelajari kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ini yang terakhir ini semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua agar ya kita tidak melupakan atau menghajar Al-Qur'an tersebut. Ya, bisa menjadi motivasi ya buat kita semua. Baik, mungkin kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Ya, barakallahu fikum. Silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Nah, amin. Hmm. Hmm. Nah. Nah. Nah, jadi kita katakan tadi adalah ulama 4 mazhab ya. Adapun yang lain ya, karena memang ada yang juga dijadikan sebagai landasan ya
dalam menghalalkan musik ini. Di antara misalkan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya, tapi kita harus fair juga ya. Kalau kita sudah mengaku, apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengaku bermadzhab Syafi'i, ya seharusnya kembali kepada yang mereka sudah jadikan sebagai panutan gitu. Dan di sini udah jelas bahwa 4 imam madzhab ini sudah sepakat. Tapi apakah itu disebut dengan ijma'? Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Yang tidak bisa tolak adalah ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhah. Ya. Nah, tapi mayoritas ulama madhab itu mengharamkan musik. Ya, bahkan Imam Syafi'i menyebutkan ya, ketika seseorang itu merusak alat musik itu nggak ada kewajiban untuk menggantinya. Ya, tidak ada kewajiban untuk menggantinya kecuali kalau barang-barang yang lain itu ada kewajiban dalam Islam. Ya, ketika seseorang merusak barang orang lain itu ada kewajiban untuk menggantinya. Tapi kalau yang dirusak itu adalah alat musik, maka itu tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menggantinya. Ya, karena itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Silakan, ada yang lain? 1 menit lagi. Nah, kemudian masalah takfir terakhir ya, takfir. Jadi kalau masalah takfir, mengkafirkan, berikan vonis kafir. Nah, ini ingat, ini persoalan yang tidak mudah ya. Meskipun secara jelas kita mendapati ada orang yang kita melihat dengan kedua mata kita dia melakukan perbuatan yang kufur, ya kita tidak boleh langsung memberikan vonis takfir itu secara ta'yin tertentu. Ya, karena masih banyak hal-hal yang harus kita observasi dulu gitu. Apa yang membuat dia mengucapkan itu? Apa yang membuat dia melakukan itu? Apakah dia tidak faham, atau mungkin dia terpaksa, atau mungkin dia belum mempelajari, belum sampai kepadanya dakwah bahwa itu tidak boleh, itu malah perbuatan yang kufur. Ya, dan memberikan lakab seperti itu tidak mudah. Ya, kalau seandainya syarat-syarat yang ada belum tercukupi, belum terpenuhi, bisa saja vonis takfir tersebut itu kembali kepada yang berikan vonis. Ya, jadi kalau kata para ulama, ya, diobservasi dulu ya oleh ulama-ulama dunia ya, dari sisi kejiwaannya gitu. Kemudian dari sisi agamanya itu lihat oleh para ulama. Ya, ketika mereka sudah sepakat, tidak ada penghalang ya, dia melakukan dalam kondisi sadar, kemudian dia berilmu, ya maka boleh diberikan vonis seperti itu. Ya, tapi itu pun susah. Ya, dan itu tugasnya para ulama rahimahumullahu jami'an. Ya, karena yang ditakutkan adalah ketika vonis tersebut kembali kepada yang berikan vonis. Ya, wallahu alam bishawab. Terakhir ya. Salam. Syarat untuk apa? Syarat mengajarkan Al-Quran. Nah, ya syaratnya kita ya belajar dulu tentunya ya. Karena kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengajarkan? Kemudian mendapatkan pengakuan, ya sertifikat lah, ya sudah lulus. Tentunya dari seorang muallim yang kompeten, ya, yang dari sisi keilmuan Qur'annya itu diakui, ya. Jadi yang faham tentang masalah makharijul huruf, kemudian hukum-hukumnya, ya. Kalau seandainya yang berikan tadi pengakuan adalah mereka-mereka yang kompeten, maka silakan ya mengajarkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi kalau sudah mendapatkan tadi sertifikat, ya menguasai ya pada poin-poin tertentu, maka silakan. Di luar itu jangan dulu. Misalkan ada yang hal-hal yang mungkin belum kita pahami, jangan dulu mengajarkan itu. Ya, takutnya nanti kita menyampaikan sesuatu yang belum kita pahami. Ya. Jadi pada poin-poin yang memang kita diakui di situ, ya, bahwa kita pantas mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, ya perlu. Harusnya keluarga kita lebih kita utamakan, ya kan? Ya, jadi yang lebih penting itu keluarga kita. Ya, yang harus kita berikan A itu adalah keluarga kita.
Ya, meskipun yang lain juga harus A, tapi kita utamakan keluarga kita. Ya, jadi kalau yang misalkan di luar kita kasih A, keluarga kita kasih B kan kasihan. Yang di luar kita kasih makan ayam, di rumah kita masih kasih makan tempe, kan nggak bagus itu. Ya, keluarga kita yang harus kita utamakan. Ya, kita harus menjadi orang yang berkompeten ya ketika ingin memberikan sesuatu kepada keluarga. Karena kalau salah yang akan sengsara siapa? Yang akan salah siapa? Keluarga kita kan. Ya, bukan berarti kalau kita ngajar orang lain nggak apa-apa kalau kita salah gitu. Ya, dua-duanya nggak boleh, tapi yang lebih harus kita utamakan adalah keluarga kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.